Kalau kita mau diskusi, ya pesan saya nih sama yang muslim-muslim. Kalau kalian bahas agama Kristen boleh, saya juga boleh bahas agama Islam. Nah, dalam diskusi, cobalah kita itu mengurangi yang namanya, supaya kita itu nanti saling jatuh-jatuhnya itu jelek-jelekin. Kenapa sih kita itu nggak bagus gitu loh diskusinya? Begitu. Sebenarnya 2026 ini perlu dikurangi hujat menghujat, artinya masing-masing keyakinan kita memang tidak bisa hanya karena saya masuk komalnya Bapak Edis 5 menit laju murtad, itu kan nggak mungkin. Prosesnya panjang, begitupun teman-teman Kristen. Tapi pada prinsipnya keyakinan itu artinya kita hanya sekedar diskusi untuk sama-sama mengetahui. Itu saja. Berbeda-beda tapi tetap satu di bawah NKRI. Iya, harusnya seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya kalau menjalankan ajaran agama Islam, masalahnya bisa nggak? Nah, di sini kan kita sudah mulai kita diskusi kan? Ya, di dalam hadis Muhammad berkata, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka janganlah kalian ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba. Ya, itu termasuk bentuk ketegasan dari Nabi Muhammad agar umat Islam itu ada batasan ketika bertoleransi, bukan berkolaborasi ya. Dan Islam itu sangat diperbolehkan bertoleransi, tapi tidak diperbolehkan berkolaborasi dalam urusan keyakinan. Umpamanya seperti ada orang Kristen meninggal, gitu kewajibannya kita sama umat manusia menyiapkan tarub, menggali lubang, ya kan, menyiapkan aqua. Tapi ketika sudah masuk ranah ibadah, nafsi-nafsi. Nah, masalahnya hadis itu tidak bahas yang begitu ya. Hadis itu bilang, jikalau kamu berjumpa di jalan. Itu kan jikalau kalau nggak berjumpa gimana? Ya kalau berjumpa gimana? Kalau berjumpa gimana? Ya, itu kan zaman saya sekolah, saya itu teman-teman sering diajakin main ke rumah teman saya. Ulun lapo ngasle. Sampai rumahnya orang Batak, Bang. Iya. Oh, saya banyak teman orang Batak. Makan dulu, makan kita. Dijamu, dikasih makannya enak-enak, dimasakin ikan. Aduh, luar biasa teman-teman. Tapi sekarang kan terjadi yang namanya orang menjalankan agamanya. Nah, saya baca di dalam sebuah hadis ya, janganlah makananmu dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Ada hadis seperti itu. Berarti tapi banyak juga. Gimana? Tapi banyak juga hadis, artinya hadis yang istilahnya dalam Islam tuh hanya ada dua, kafir harbi dan kafir jimi. Prinsipnya seperti itu. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam. Kafir jimi itu kafir yang tidak memerangi umat Islam, yang mana kita hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, lalu batasan akidah kita tidak saling mengganggu. Itu namanya kafir jimi. Nah, cuman masalahnya ya, mau dia kafir harbi, kafir jimi, tetap saja dia itu termasuk orang yang tidak bertakwa. Termasuk dia bukan seorang muslim. Nah, di dalam hadis yang saya baca itu, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang bertakwa, dan janganlah memakan makananmu selain daripada orang yang beriman. Nah, apakah kafir jimi atau kafir yang paling rendah lah, kafir yang tidak mengganggu umat muslim, apakah mereka itu termasuk orang beriman? Kan tetap tidak beriman. Nah, menurut hadis tersebut tidak boleh memberikan mereka makan. Nah, makanya saya bilang, wahai saudara-saudaraku umat muslim, bukankah hadis-hadis seperti ini yang membuat kalian memperlakukan saudara sebangsa kalian itu menjadi tidak baik?
Makanya Enggak. saya kemarin itu menyarankan, mari coba kita tinjau ulang ini hadis-hadis ini. Bener nggak ini isi hadis-hadis ini? Gitu loh. Tapi kalau tempat saya, kalau kurban ya, kurban kami kambingnya itu selalu banyak. Teman-teman tetangga-tetangga kami yang Kristen kami bagi. Nah, berarti kita melanggar hadis ini. Nih, saya tunjukin dulu hadisnya. Nggak Nih. melanggar ya. Oke, Banyak coba. juga hadis-hadis dari Nabi bagaimana kita sesama umat manusia itu saling menjaga. Bahkan kalau riwayatnya Umar bin Khattab bagaimana rumahnya orang Yahudi yang digusur untuk buat masjid, lalu orang Yahudi itu mencari keadilan, maka Umar bin Khattab memberi tulang garis lurus, maka orang gubernur itu ketakutan lalu dibangun megah sehingga orang Yahudi itu terheran-heran. Ada riwayatnya seperti itu. Oke, coba ya. Sebenarnya ya, sudah banyak orang-orang Islam yang setuju dengan saya. Hadis-hadis seperti ini seharusnya dihapus saja. Karena apa? Karena ajarannya itu tidak benar. Contoh nih ya. Nih, saya bacakan ya. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi. Nih, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Nah, berarti menurut hadis ini tidak boleh memberikan makanan, daging, sapi, ayam, beras kepada orang yang tidak bertakwa. Iya kan? Jadi Makanya gini ya. Nah, gimana? Jadi gini, hadis itu tidak boleh dimaknain dengan arah yang seperti itu. Tentunya hadis itu yang membacakan ialah orang yang memahami ahli hadis, sehingga dia bisa bernarasikan, narasinya tidak mengarah kepada kehujatan. Artinya ada dari berbagai macam sudut pandang hadis itu nanti disampaikan oleh ahlul ilmi, sehingga hadis itu tidak memunculkan sifat yang artinya saklek, harus membenci orang kafir. Baik. Adakah ahli hadis tersebut yang Kiai maksud? Coba. Nah ya. Mana maksudnya ada nggak ustadz tersebut? Masalahnya sudah kita tunggu-tunggu di sini 13 tahun nggak ada. Gitu. Baik, fakta di Indonesia ya. Contohnya kita di tanah Lampung aja ya. Di Lampung mayoritas, tapi apakah ada keributan yang sampai mengarah kepada fisik? Alhamdulillah sampai detik ini belum ada ya. Kalaupun seandainya itu ada hal-hal yang sifatnya karena kadang-kadang dia tidak sesuai dengan SKB 2 menteri saja ya. Begitu ya. Iya, kemarin itu kalau nggak salah kejadian di mana, di Bandar Lampung. Orang lagi dia di gereja. Dia lagi ngomong firman Tuhan. Tahu-tahu datang dia begini-begini itu, langsung diambil mikrofonnya, sini berhenti katanya. Ini kan terjadi bukan hanya Lampung saja ya, terjadi di banyak tempat. Apakah ini terjadi akibat daripada hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang mengajarkan umat muslim membenci orang yang non muslim? Makanya saya kemarin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak diperintahkan beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, tetapi diperintahkan beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Begitu loh.